kita lihat memang kan di tahun 2023 ini nampaknya pendanaan begitu ya, khususnya mungkin untuk startup sendiri memang boleh dikatakan kurang semeringah begitu ya Pak ya. Tapi kalau dilihat di tahun ini nampaknya Anda cukup optimistis ya Pak ya, bahwa puncak tech winter yang terjadi di 2 tahun terakhir ini akan segera berakhir dan mungkin ini akan menjadi semangat baru bagi sektor startup. Anda melihatnya Pak untuk di tahun ini akan seperti apa? Iya, yang pertama ini ya, kita harus lihat fenomena istilahnya tech winter, namanya juga musim dingin teknologi, khususnya pendanaan teknologi ini kan terjadi karena berbagai hal beberapa tahun terakhir ini, sehingga kayak dingin gitu ya, kayaknya beku gitu, sehingga pendanaan di bidang teknologi, di sektor teknologi ini khususnya melalui startup jadi kemudian berkurang, dan itu apakah ini sudah akan berakhir? Menurut saya iya akan berakhir, tapi nggak bisa cuma disyukuri begitu saja. Tadi kan disebut bahwa ini kita punya kinerja di ekonomi digital besar. Jangan lupa itu kontribusinya lebih banyak dagang itu ya, e-commerce kan begitu ya, sama fintech lah kan gitu, yang dua-duanya saling berhubungan. Tetapi ke depan saya rasa kita harus masuk kepada sesuatu yang lebih produktif gitu ya, yang namanya pengembangan startup di Indonesia. Saya sebenarnya tidak ingin hanya menggarisbawahi pada pengembangan startup ya, saya sendiri ketua umum Asosiasi Startup Teknologi, tetapi juga ini ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi secara keseluruhan ini haruslah memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Jadi tech itu, teknologi itu mestinya harus kita mulai masukkan ke dalam perekonomian Indonesia secara lebih masif gitu. Tidak hanya di aspek startup, tetapi juga di aspek contohnya industrialisasi. Industrialisasi sekarang ini, reindustrialisasi harus didorong dengan memanfaatkan teknologi. Kita ketinggalan banyak ini. Nah, ini yang harus digeber habis-habisan. Dan saya yakin ini Pak Presiden Prabowo punya perhatian ke sana gitu ya. Dan ini yang harus kita dukung rame-rame. Nah, kembali kepada tech winternya sendiri, saya menganggap ini sudah waktunya untuk recovery kembali karena ada sumber pertumbuhan baru. Tadi disebut AI. Saya rasa memang ke depan Indonesia, saya rasa di bidang teknologi baiknya ini membangunnya hanya 3 hal nih. 1 AI, 2 AI, nomor 3 AI lagi gitu. Karena ini sudah menjadi keharusan. Dan saya sudah melihat beberapa lembaga di Indonesia, termasuk perguruan tinggi, yang memberi perhatian kepada AI, dan ini haruslah momentum ini ditingkatkan. Dan itu saya yakin akan menghentikan tech winternya, karena kemudian muncul investasi-investasi baru di bidang di sektor teknologi, khususnya AI. Baik Pak Andito, tapi kalau melihat faktor-faktor ya Pak, artinya apa saja sebetulnya yang bisa mendorong optimisme bahwa sebetulnya pendanaan startup ini akan segera pulih di tahun 2025, kalau tadi Anda menyampaikan bahwa memang winter terjadi beberapa tahun lalu, tapi kira-kiranya apa nih Pak yang akan membuat mungkin pendanaan startup Pak di tahun 2025 ini akan menarik lagi? Ya, yang pertama kalau buat Indonesia, saya sebenarnya sangat berharap kehadiran Danantara ya, karena Danantara ini kan akan menjadi engine pertumbuhan investasi yang luar biasa besar buat Indonesia. Kan nggak hanya saham-saham dari perusahaan-perusahaan besar Indonesia dikumpulin jadi satu, tetapi juga akan ada tambahan investasi-investasi yang segar gitu melalui berbagai ya usaha-usaha pemerintah, ya barangkali termasuk dari DHE sebagian dimasukin ke sana. Ada dana segar baru yang ada di Danantara, dan kalau ini kemudian kita kelola dengan baik, dan saya lihat calon-calon pemimpinnya itu atau pemimpin yang sekarang itu mempunyai perhatian kepada teknologi, saya sih sangat berharap itu akan sebagian digunakan untuk menggerakkan tech startup Indonesia gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat kecenderungan yang terjadi, ya ini kita berkaca lah, kalau ngomong startup teknologi pasti salah satu kiblatnya Amerika Serikat gitu ya. Presiden Trump ditemani oleh Elon Musk gitu, yang ya kita tahu itu pemain tech startup yang luar biasa kan gitu. Saya yakin itu akan mempengaruhi ini nih pergerakan investasi di startup teknologi kan gitu. Nah, kalau di Amerikanya bergerak kembali, pasti imbasnya juga akan ke Indonesia. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, saya melihat ya ini kebetulan sekarang ini bulan-bulan ini kami kalau yang di lingkungan kewirausahaan itu 14 tahun yang lalu di bulan Februari itu mencanangkan gerakan kewirausahaan nasional oleh Presiden SBY waktu itu. Nah, setelah itu 6 tahun kemudian
dilahirkanlah Asosiasi Startup Teknologi. Nah, sekarang ini saya menggarisbawahi anak-anak muda Indonesia kembali itu bergairah kembali untuk masuk kepada sektor investasi khususnya startup teknologi. Tiga hal ini dan apalagi yang ketiga ini ya, saya melihat sekarang animo anak-anak muda untuk kembali berinvestasi di startup teknologi, kepengen untuk menjadi founder itu besar sekali. Nah, ini kalau dirangkum dengan tiga hal tadi, saya yakin akan muncul startup baru Indonesia dengan model yang baru tadi yang AI tadi yang didukung oleh pemerintah, dan ini saya yakin akan membuat tech winternya lewat lah. Kita sudah masuk musim semi nantinya. Baik Pak Andito, di tengah optimisme Anda menyampaikan bahwa sebetulnya untuk pendanaan startup atau startup di Indonesia kemungkinan akan tumbuh positif begitu ya Pak di tahun 2025 ini. Tapi sektor-sektor apa saja yang menurut pengamatan Anda ini diprediksi akan menarik bagi investor? Ya, saya rasa kalau di sekitar tech startup ini yang pertama tentu saja tadi saya sebut yang related dengan AI ya. AI ini kan dampaknya ke banyak hal. Bisa masuk ke smart car, industri mobil, bisa masuk kepada fintech-nya bisa masuk juga kepada yang terkait dengan e-commerce-nya gitu ya. Jadi ini akan turunannya ke sana. Jadi saya sih menduga dan saya mendorong gitu agar pengembangan tech startup Indonesia itu memang basisnya AI-nya itu ada yang bergerak di pengembangan AI. Kita ini masih rindu, saya sebutnya gitu, rindu lahirnya perusahaan-perusahaan yang mengembangkan teknologi, yang tidak hanya menggunakan teknologi ya, yang mengembangkan teknologi. Kita perlu punya pusat-pusat software baru di Indonesia gitu ya, pusat-pusat yang mengembangkan pemanfaatan teknologi digital, dan saya sih sangat berharap ini ada di beberapa kampus gitu yang besar gitu, ITB barangkali bisa, UI bisa, saya lihat di Bali itu Universitas Udayana punya potensi gitu ya, yang lain juga oke gitu ya. Nah, ini kita kembangkan ini dan ini perlu didorong, perlu didukung oleh pemerintah. Tapi yang kedua, setelah pengembangan core-nya sendiri dikembangkan, aplikasinya. Nah, terakhir kita melihat buru-buru semuanya ke aplikasinya. Nanti core-nya harus pinjam lagi dari India, pinjam lagi dari Amerika. Saya rasa sudah waktunya kita komprehensif mengembangkan itu. Kalau ini kita lakukan, maka ini akan menjadi sebuah gerakan besar gitu loh. Startup Indonesia tumbuh dan punya sesuatu yang baru yang bisa mempengaruhi perkembangan teknologi digital di dunia ini gitu. Baik, lalu di tengah tech winter yang terjadi beberapa waktu lalu ya Pak, sebetulnya ada berapa banyak startup di tanah air yang mungkin akhirnya terpaksa tutup atau artinya tidak bisa melanjutkan usahanya kembali? Ya, ini catatan terakhir di Atsindo, dari data yang menjadi member Atsindo dan belum jadi member Atsindo itu lebih dari 3.000 startup pada saat jayanya sebelum pandemi ya. Sekarang rontok nggak lebih dari 1.000, tetapi biasalah kalau di startup itu maju mundur itu kan biasa saja. Tetapi saya sih berharap tahun ini akan lahir kembali, mudah-mudahan ada 1.000 startup baru yang muncul di Indonesia. Tentu saja startupnya tidak hanya yang murni teknologi digital ya, termasuk sekarang ini pemanfaatan teknologi di bidang proses di pertanian, di macam-macam lah, di sektor-sektor yang produktif yang real itu juga akan tumbuh. Tapi ada syaratnya tuh, bahwa kita bersama-sama gitu. Pelaku usahanya, asosiasi startup juga akan bergerak, dan pemerintah bersama-sama. Mudah-mudahan kalau ini kita lakukan bersama-sama akan tumbuh lebih cepat lagi.